Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sampai detik ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ummu Nurul Ainah, program studi pendidikan agama Islam kelompok 3, nomor urut 27. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai hadis pada masa Rasulullah, berarti kita berbicara hadis pada awal pertumbuhan. Nabi Muhammad membutuhkan 23 tahun untuk membina dan menyampaikan wahyunya kepada para sahabat dan kaum muslimin. Masa itu merupakan jangka waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapan. Dan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada wahyu pertamanya, yaitu Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril di suatu tempat yang disebut tempat itu adalah Gua Hira. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, dan apa yang telah ditetapkan Rasulullah, dan apa yang dilihat oleh para sahabat itu akan dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi Muhammad belum wafat, maka para sahabat dan kaum muslimin sangatlah mudah untuk mendapatkan nasihat dan pendapat dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua kaum muslimin dapat menerima nasihat dan pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua kaum muslimin itu dekat dengan Rasulullah. Sini saya akan menyebutkan beberapa cara yang dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan hadisnya. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dengan cara mengumpulkan para jamaah di suatu tempat yang disebut tempat itu adalah tempat pusat penerimaan atau biasa disebut dengan majelis al-ilmi. Majelis ini merupakan tempat di mana para sahabat dan kaum muslimin dapat memperoleh hadis yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Dan terkadang para sahabat dan kaum muslimin secara silih berganti untuk datang ke tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika ia tidak hadir, maka yang mewakilinya atau yang menggantikannya adalah Abu Said dari Bani Umayyah. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dengan cara menyampaikan hadisnya pada salah satu para sahabatnya dan kaum muslimin. Mengapa? Karena pernah suatu hari Rasulullah mengurutkan hadis, namun yang hadir hanyalah sebagian, bahkan hanya satu saja. Dan ada hadis pada waktu itu para sahabat ada yang menghafal dan ada pula yang menulisnya. Yang menghafalnya yaitu Abu Hurairah, sedangkan yang menulisnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Amirullah ibnu As, dan dia menulisnya di pohon kurma dan kulit hewan. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Futu Mekah. Haji Wada ini merupakan ibadah haji terakhir bagi Nabiullah Muhammad SAW. Dan sedangkan Futu Mekah itu merupakan salah satu kemenangan besar bagi umat muslim. Karena pada waktu itu umat muslim telah mengambil kembali Mekah tanpa adanya pertumpahan darah.
Dan hadis pada waktu itu tidak ditulis seperti Al-Quran karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Menurut Dr. Mustafa Al-Sabi'i, ada beberapa alasan mengapa hadis tidak dibukukan seperti Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana. Yang kedua yaitu kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada awal Islam masih sangat langka dan mereka sudah difungsikan sebagai penulis wahyu Al-Quran. Yang ketiga yaitu ingatan orang-orang Arab yang dikenal dengan bersifat ummi atau tidak bisa baca tulis sangat kuat dan diandalkan Rasul untuk mengingat hadis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada sedikit kata yaitu sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda, bukan orang yang selalu membenarkan perbuatan Anda. Kutipan dari Nabi Muhammad SAW. Sekian, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.